Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Nah, alhamdulillah baik-baik saja ya. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, supaya kita bisa belajar dengan nyaman, ayo dilihat sekelilingnya. Apakah masih terdapat sampah? Ayo dilihat di kolong meja, di bawah kursi, dilihat dulu ya. Jika masih terdapat sampah, silahkan diambil, dibuang ke tempat sampah. Nah, jika sudah bersih, silahkan boleh duduk kembali dengan rapi. Bagaimana anak-anak? Sudah bersih semua? Alhamdulillah sudah bersih ya. Ini ibu tadi juga melihat pakaiannya rapi, tempat duduknya juga rapi. Alhamdulillah kelasnya juga sudah bersih semua ya. Jadi sudah siap belajar kan ya hari ini? Pastinya sudah siap dong ya. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Supaya apa yang akan kita pelajari hari ini, materi yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Nah, silakan ketua kelas dipimpin doanya terlebih dahulu. Alhamdulillah, terima kasih ya. Untuk selanjutnya, Ibu Guru absen dulu ya. Nanti bagi namanya yang Ibu panggil, silahkan tunjuk tangan. Alia Nur Azuni, Vandra Novalian, hadir ya. Toha, hadir. Dan yang terakhir, Yanda Putri, hadir juga ya. Alhamdulillah semua hadir ya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, hari ini adalah pertemuan kedua kita pada semester ini. Karena pada pertemuan kemarin, kita belum memulai pembelajarannya ya. Nah, jadi untuk pelajaran PKN pada kelas 11 RPL 1 ini, Ibu mulai hari ini ya pembelajarannya. Sudah siap kan semua? Alhamdulillah sudah siap. Nah, hari ini kita akan mempelajari yaitu menganalisis budaya politik di Indonesia. Sebentar. Kita akan belajar tentang budaya politik. Sebelumnya, Ibu akan memberitahu bahwa kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang mendeskripsikan maksud saya pengertian dari budaya politik. Kemudian, sebagai indikator pencapaian kompetensinya, kita akan mempelajari yang pertama yaitu mendeskripsikan pengertian budaya politik. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri budaya politik. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan orientasi masyarakat terhadap budaya politik atau komponen budaya politik ya. Baik, kita mulai dari yang pertama dulu yaitu menjelaskan tentang pengertian budaya politik. Adakah di antara kalian yang sudah mengetahui apa itu budaya politik? Belum tahu ya, tapi pasti pernah mendengar. Nah, budaya politik sendiri berasal dari dua kata, yaitu kata budaya dan politik. Apa sih itu budaya? Apa itu politik? Budaya bisa diartikan sebagai akal atau pikiran, pandangan bisa. Kemudian politik itu apa? Politik itu segala sesuatu yang berkaitan tentang urusan kenegaraan atau segala sesuatu tentang ketatanegaraan. Bisa, bagus sekali. Nah, agar kalian lebih mengerti mengenai apa itu pengertian budaya politik, sebelumnya Ibu memberi dua gambar ini ya. Ini gambar pertama, dan ini ada gambar yang kedua. Nah, dimulai dari gambar yang pertama dulu. Gambar apa ini? Apa yang kalian pikirkan ketika pertama kali melihat gambar ini? Ayo, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Silakan tunjuk tangan. Oh iya, Alia, apa? Nah, ini gambar betul ya. Ini gambar pemilihan umum. Orang-orang sedang mencoblos gitu ya istilahnya. Betul. Ini adalah gambar orang-orang sedang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Ini terlihat ya, ini yang atas pemilihan presiden ini tulisannya. Nah, kita sebagai warga negara yang baik, yang sudah memenuhi syarat, salah satunya adalah yang sudah berusia 17 tahun, sudah seharusnya menggunakan hak pilihnya. Mengapa?
Karena suara kita itu menentukan nasib bangsa kita, nasib daerah kita selama 5 tahun ke depan. Baik anak-anak, ini juga terlihat ya bahwa orang-orang ini sudah mempunyai kesadaran politik yang lumayan tinggi. Mereka sudah memahami, politik itu penting, pemilu itu penting loh, karena ini kan menyangkut nasib bangsa kita ke depannya gitu. Sekarang dari gambar nomor 1 sudah, sekarang lanjut ke gambar nomor 2. Apa ini? Ada yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Ya, Mas Toha, betul. Ini adalah gambar orang yang memilih untuk golput, itu ya, atau abstain. Golput pasti sudah banyak yang mendengar ya, sudah banyak yang sering melihat di berita-berita mungkin ya, golput gitu. Nah, ini terkadang dalam pemilu tidak semua orang menggunakan hak pilihnya. Nah, ini sebenarnya kesadaran mereka untuk pemilu, untuk politik itu sudah tinggi, namun hanya sebatas pada poin tersebut. Mereka tidak menggunakan hak pilihnya, mereka tidak mengimplementasikan kesadarannya itu dengan menggunakan hak pilihnya, tidak. Mereka lebih memilih untuk abstain ya, atau golput. Nah, kenapa kok memilih golput? Biasanya atau tidak jarang mereka itu merasa bahwa calon pemimpinnya itu, calon-calon pemimpin yang ikut pemilu itu tidak sesuai dengan karakteristik atau keinginan mereka, sehingga mereka memilih untuk golput. Dari dua gambar ini jelas sekali perbedaannya ya. Nah, siapa di sini yang sudah mempunyai gambaran tentang budaya politik? Silakan tunjuk tangan. Nah, siapa? Nah, iya, tadi kan Bu Guru sudah menjelaskan bahwa budaya adalah akal, sedangkan politik urusan negara. Jadi, budaya politik itu bisa dikatakan sebagai pola tingkah laku dan orientasi masyarakat terhadap kehidupan politik dalam suatu sistem politik di dalam negara. Betul. Dari gambar yang pertama ini, partisipasinya sudah terlihat ya, kesadaran akan politik sudah tinggi. Mereka sudah ikut menggunakan hak suaranya. Nah, ini termasuk contoh budaya politik partisipan. Kemudian, yang nomor 2, ini gambar golput ya. Mereka sebenarnya sudah mempunyai, sudah tahu bahwa politik itu penting, tapi karena sesuatu hal mereka memilih untuk golput. Jadi ini ikut budaya politik subjek atau kaula. Sebenarnya ada satu lagi tipe budaya politik, yaitu budaya politik parokial. Untuk lebih jelasnya nanti akan Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anak, sekarang tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian budaya politik. Ini Ibu beri tambahan informasi lagi ya, bahwa budaya politik dapat dipandang sebagai landasan sistem politik yang memberi jiwa atau warna pada sistem politik, dan sekaligus memberikan arah pada peran-peran politik yang dilakukan oleh struktur politik. Kan juga sudah paham ya? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai pembahasan yang kedua ya. Ciri-ciri budaya politik. Nah, secara umum, ciri-ciri budaya politik itu yang pertama yaitu adanya sebuah sistem yang mengatur kekuasaan di pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi salah satu ciri yang paling menonjol bahwa adanya budaya politik itu juga pasti harus ada sebuah sistem politik di mana mengatur sebuah kekuasaan baik di pemerintah pusat maupun daerah. Yang kedua, yaitu adanya perilaku para pejabat dan aparatur negara. Setelah sudah ada sistem, ciri-ciri yang kedua yaitu sudah pasti harus ada perilaku dari para pejabat, dari pemimpin-pemimpin, dari para wakil rakyat. Nah, apa perilakunya? Mereka itu harus melaksanakan tugas dan hanya secara harus bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk kepentingan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu adanya sebuah proses dalam pembuatan kebijakan oleh pemerintah. Salah satu bentuk dari implementasi dari perilaku para pejabat-pejabat, para pemimpin itu ya
kebijakan itu sudah seharusnya melibatkan masyarakat, bisa melalui wakil-wakil rakyat seperti itu untuk menampung aspirasinya. Untuk apa? Karena pada dasarnya adanya sebuah kebijakan itu untuk kepentingan rakyat juga kan ya. Nah sekarang yang keempat ya, di buku juga ada ya, sekaligus disimak. Yang keempat, terdapat beberapa partai politik dan kegiatan-kegiatan partai politik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam bidang politik. Betul, salah satu ciri-cirinya yaitu adanya partai politik, di mana partai-partai politik itu membuat sebuah kegiatan, itu kegiatan politik ya. Nah itu sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam bidang politik. Misalnya bisa juga ketika ada seseorang yang mengikuti atau menjadi anggota sebuah partai politik. Nah itu artinya mereka sudah ikut berpartisipasi ya. Yang selanjutnya, terdapat sebuah gejolak dan tanggapan masyarakat pada kekuasaan yang memerintah. Nah, tidak jarang bahwa adanya sebuah kebijakan itu tidak diterima oleh semua masyarakat. Tidak semua, maksud saya, tidak semua masyarakat menerima kebijakan itu. Pasti ada pro dan kontranya. Nah, gejolak dan tanggapan masyarakat ini pada kekuasaan yang memerintah ini menjadi sebuah ciri dari budaya politik. Bisa berupa tanggapan yang positif, bisa juga bisa juga berupa tanggapan yang negatif. Nah, apa Bu contohnya ini? Nah, contohnya yaitu seperti demonstrasi. Kalian semua pasti kan pernah ya melihat di televisi, di berita, atau mendengarkan radio, ada aksi demo, ada aksi demonstrasi. Nah, itu salah satu contoh gejolak dan tanggapan masyarakat terhadap kekuasaan pemerintahan gitu ya, terhadap para pemerintahan maksud saya. Yang keenam yaitu terdapat budaya politik menyangkut masalah legitimasi. Nah, ada yang tahu di sini apa artinya legitimasi? Belum tahu. Nah, secara singkat Ibu jelaskan ya bahwa legitimasi itu adalah seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan, ataupun kebijakan yang diambil oleh seseorang. Seseorang ini artinya pemimpin ya. Nah, jadi budaya politik ini sangat berkaitan atau menyangkut masalah legitimasi. Maksudnya gimana? Maksudnya perilaku masyarakat dalam sebuah legitimasi ini merupakan bagian dari budaya politik. Jadi kan dalam sebuah kebijakan itu seberapa jauh sih masyarakat mau menerima, mau mengakui. Nah itu termasuk salah satu ciri budaya politik. Contohnya ada warga negara yang taat membayar pajak, misalnya lagi ada yang tidak taat membayar pajak. Nah itu tadi ciri-ciri secara umum mengenai budaya politik ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Iya apa? Oh, terkait demonstrasi ya. Nah, demonstrasi itu sebenarnya boleh dilakukan, tapi demonstrasi yang tidak boleh dilakukan itu demonstrasi demo-demo yang merusak fasilitas umum, menggunakan kekerasan, itu yang sebenarnya tidak boleh. Karena kan merugikan banyak orang juga ya itu. Baik, sudah paham ya untuk ciri-cirinya? Ya, kalau begitu Ibu lanjut pada pembahasan yang ketiga. Pembahasan ketiga kita akan mempelajari tentang orientasi masyarakat terhadap budaya politik, atau bisa juga disebut dengan komponen budaya politik. Nah, orientasi budaya politik. Dalam sebuah pendekatan perilaku politik terdapat interaksi manusia antara satu manusia dengan yang lain yang akan selalu terkait dengan pengetahuan, sikap seseorang, nilai seseorang, yang kemudian mencerminkan atau yang kemudian memunculkan sebuah orientasi sehingga timbullah adanya budaya politik. Orientasi politik tersebutlah akan membentuk sebuah tatanan di mana interaksi-interaksi tersebut, interaksi yang muncul tersebut ya, akhirnya mempengaruhi budaya politik seseorang. Jadi ini maksudnya dalam sebuah kehidupan perpolitikan kan pasti ada
ada interaksi antara satu manusia dengan yang lain, yang pastinya itu dalam interaksi akan memunculkan atau akan selalu berkaitan dengan sikap seseorang, nilai, kemudian pengetahuan seseorang, yang nantinya itu akan mempengaruhi budaya politik. Dan perlu diketahui bahwa pengetahuan, sikap, nilai seseorang terhadap kehidupan perpolitikan itu pasti berbeda antara satu orang dengan yang lain ya. Jadi tidak semua orang mempunyai budaya politik yang sama. Kemudian masuk pada yang pertama, yaitu komponen budaya politik. Yang pertama ada orientasi kognitif. Ada yang tahu di sini apa arti kognitif? Yang tahu silakan tunjuk tangan. Iya, apa Mas Pandra? Iya betul. Kognitif itu adalah pengetahuan. Orientasi kognitif ini bisa diartikan sebagai kemampuan yang menyangkut pengetahuan dan pemahaman serta keyakinan masyarakat terhadap jalannya sistem politik dan atributnya, seperti tokoh-tokoh pemerintahan, kebijakan yang diambil, simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politik tersebut, diantaranya seperti ibu kota negara, kemudian lambang negara, batas-batas wilayah negara, kepala negaranya siapa, kemudian mata uang, dan lain-lainnya. Jadi inti dari orientasi kognitif ini yaitu pengetahuan. Pengetahuan siapa? Pengetahuan dari individu atau masyarakat terkait sistem politik yang ada. Paham ya sampai sini? Yang selanjutnya yaitu mengenai orientasi afektif. Adakah yang tahu apa itu afektif? Afektif itu perasaan. Jadi orientasi afektif adalah aspek perasaan dan ikatan emosional individu terhadap sistem politik, yang mana itu nanti akan membuatnya mau menerima atau menolak sistem politik itu. Selanjutnya yaitu orientasi evaluatif. Nah, evaluatif pasti sering mendengar ya kata-kata evaluatif, evaluasi. Betul. Evaluatif itu bisa diartikan sebagai penilaian. Ini tadi yang afektif, perasaan ya. Nah, apa itu orientasi evaluatif? Orientasi evaluatif yaitu keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan standar, nilai, dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Atau bisa juga diartikan sebagai orientasi yang berkaitan dengan penilaian, yang berkaitan dengan penilaian moral seseorang terhadap sistem politik. Selain itu juga menunjukkan pada komitmen terhadap nilai-nilai dan pertimbangan politik tentang kinerja sistem politik. Jadi ini maksud saya orientasi evaluatif ini berkaitan dengan perasaan, maksud saya berkaitan dengan penilaian seseorang terhadap jalannya suatu sistem politik. Nah, norma-norma yang dianut oleh seseorang itu akan menjadi dasar sikap dan penilaian seseorang terhadap kehadiran sistem politik, bagian-bagiannya, simbol-simbol, dan norma masyarakat. Sehingga itu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi ya. Nah, Ibu akan membagi menjadi berapa kelompok akan ya. Kemudian silahkan berkumpul dengan masing-masing anggota kelompoknya menjadi 4 kelompok ya. Nah, tugasnya apa Bu? Tugasnya silakan bagi perwakilan anggota kelompok maju ke depan untuk mengambil ini ya, ada 4 amplop. Nah, silakan diambil. Ini nanti di dalamnya ada materi, ada pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Mengerti sampai sini ya? Mengerti ya? Ini nanti hasil jawabannya ditulis di dalam selembar kertas, hasil diskusinya maksud Ibu Guru. Kemudian nanti dipresentasikan ya. Nah, silakan diambil dulu ini. Bagus sekali kalian presentasinya, tadi juga Ibu lihat bagus. Jawabannya juga hampir semuanya tepat ya. Sekarang
Ibu akan sedikit memberikan ulasan mengenai apa yang sudah kalian presentasikan tadi ya. Tadi ada 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama yaitu manfaat apa yang akan kita dapatkan ketika kita sudah mempelajari budaya politik. Seperti itu ya. Nah, di sini ada 2. Ibu beri tambahan ada 2. Yang pertama yaitu adanya sikap warga negara terhadap sistem politik yang mempengaruhi tuntutan-tuntutan, tanggapan, dukungan, serta orientasi terhadap sistem politik. Kedua, kemudian dapat mengerti dan memahami hubungan antara budaya politik dengan sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik. Itu ya tambahannya. Kemudian mengenai soal yang nomor 2 berkaitan dengan apakah ini orientasi kognitif, orientasi efektif, orientasi evaluatif ini bisa dipisahkan seperti itu ya. Nah, jawabannya tidak. Mengapa? Karena dalam realitas kehidupan ketiga komponen ini, ketiga orientasi ini tidak bisa dipisahkan. Karena ketiga ini saling berkaitan satu sama lain ya. Nah, contohnya seorang warga negara ketika ingin menilai seorang pemimpin, dalam menilai seorang pemimpin sudah dipastikan ia harus mempunyai pengetahuan terlebih dahulu mengenai si pemimpin tersebut. Setelah itu, pengetahuan itu pastinya sudah dipengaruhi, diwarnai, dan dibentuk oleh perasaannya sendiri, Ibu. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya Ibu akan memberi latihan soal atau post-test kalian. Agar apa, Bu? Agar kalian bisa lebih memahami materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soalnya. Mudah kok, tadi Ibu tanya kalian kan semua sudah bisa. Ini ya soalnya, silakan diambil untuk dikerjakan dalam waktu 10 menit ya. Ingat, tidak boleh mencontek, tidak boleh buka buku. Baiklah anak-anak, waktunya sudah selesai ya. Ini sudah 10 menit. Silahkan dikumpulkan ke depan. Untuk ketua kelas bisa bantu Ibu ya mengumpulkan pekerjaan teman-temannya. Silakan. Baik, terima kasih ya. Nah, anak-anak, ini tugas kalian sudah Ibu terima, akan Ibu koreksi. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya ini akan Ibu berikan. Nah, karena ini sudah akhir pembelajaran kita hari ini ya, jadi Ibu akan memberitahu minggu depan kalian akan belajar mengenai tipe-tipe budaya politik. Nah, silakan di rumah dibaca bukunya atau mau lihat referensi di internet, boleh buka YouTube untuk melihat atau melihat materi tentang tipe-tipe budaya politik ya. Silahkan belajar di rumah. Itu tadi Ibu cukupkan sampai sini ya pembelajarannya. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Nah, sekarang ketua kelas silahkan pimpin doanya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Tetap semangat belajar. Ingat ya, di rumah harus tetap belajar. Baik, itu tadi yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum